Ya. Ya, pakai ini nggak mungkin ya. Teman-teman boleh nggak minta ke Kang Diki lagi? Minta ke Kang Diki lagi, minta. Alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah sakinah fi qulubil mu'minin yazdadu imanan wa imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada komite sekolah, ayah bunda, dan juga pihak Masa Gena Edukasi yang mana pada hari ini sesuai dengan permintaan dari teman-teman santri kelas 12 awal ingin ada sosialisasi kuliah untuk ke Turki begitu ya. Dan permintaan itu kami respon begitu ya teman-teman, dan hari ini insya Allah akan dilaksanakan sosialisasinya. Dan nanti teman-teman silahkan menyimak dengan baik kira-kira apakah ada peluang buat teman-teman untuk bisa kuliah di sana, baik dengan jalur reguler ataupun dengan jalur beasiswa. Harapan Bapak teman-teman menyimak secara maksimal ya. Dicoba dikondisikan dulu tempat duduknya. Kalau misalkan ada hal-hal yang dapat mendistrak konsentrasi teman-teman, mohon untuk disimpan dulu, diamankan supaya fokusnya, konsentrasinya bagus, begitu ya. Duduknya juga senyaman mungkin. Mudah-mudahan tentunya pada kesempatan hari ini teman-teman akan dapat ilmu, wawasan, begitu ya, dan mudah-mudahan nanti dapat kesempatan untuk bisa kuliah di luar negeri. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai pertemuan pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita sama-sama bacakan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak Omi, Bunda Lia, Pak Muki. Ini adalah kelas 12 SMK Darut Tauhid jurusan akuntansi, Pak. Begitu. Nanti untuk ikhwannya insya Allah di pekan depan. Kami mengambil jam pelajaran bimbingan konseling karena teman-teman sudah padat sekali jadwalnya sampai sore dengan adanya pemantapan dan sebagainya, apalagi mau menghadapi ujian begitu, sehingga saya menyisipkan di waktu jam pelajaran BK begitu ya. Baik, langsung saja teman-teman sudah siap menyimak? Ya, boleh sambil nyemil tapi tetap konsentrasi, begitu ya. Alhamdulillah. Baik. Oh ya, mohon maaf teman-teman, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita keberkahan. Berdoa dimulai. Doakan juga orang tua kita yang ada di rumah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kita langsung saja ya ke Pak Omi. Pak Omi, kami persilahkan. Terima kasih Pak Dede. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Dede atas kesempatannya. Terima kasih juga sudah kontak langsung dengan kami Masa Gena Edukasi. Jadi perkenalkan, saya Omi Ongge, saya founder dan CEO Masa Gena Edukasi. Jadi saya yang membentuk agen pendidikan Masa Gena Edukasi ini. Nah, latar belakang kenapa kemudian saya berniat atau kemudian membentuk sebuah agensi pendidikan untuk membantu mahasiswa Indonesia untuk kuliah ke luar negeri itu karena berdasarkan pengalaman pribadi saya. Alhamdulillah saya 8 tahun di luar negeri, mulai dari S2 sampai S3 saya di luar negeri, dan juga berdasarkan pengalaman saya, alhamdulillah sudah ke 34 negara di dunia. Jadi berdasarkan dari pengalaman ke Eropa, ke Afrika, kemudian ke Timur Tengah, ke Amerika Utara, dan beberapa negara di dunia lainnya, saya melihat bahwa
tiap-tiap negara ini mempunyai keunikan dalam segi sistem pendidikan dan juga bagaimana pemerintah dalam mendukung program pendidikan di negara mereka masing-masing. Nah, berdasarkan dari pengalaman itu, saya kemudian juga kemudian berpikir bahwa pada dasarnya saya adalah background saya adalah seseorang yang berasal dari desa, kota kecil di Makassar. Jadi saya bisa kuliah itu pun juga semua karena faktor beasiswa. Saya dari keluarga yang sederhana sekali, namun kemudian saya mempunyai saudara yang lumayan banyak. Saya ada 9 saudara dan orang tua sudah tidak ada, sudah almarhum dan almarhumah, sehingga saya sebagai anak pertama menjadi tulang punggung keluarga. Dan saya berpikir bahwa pendidikan adalah sebuah kewajiban. Ya, walaupun kami bukan dari keluarga yang secara finansial mampu, tapi kemudian tekad dan kekuatan kita untuk meraih pendidikan yang tinggi itu menjadi salah satu hal yang ditanamkan oleh almarhum bapak saya, yang mengatakan bahwa beliau tidak tamat SD, tapi paling tidak anaknya bisa tamat SMA waktu itu. Nah, tapi alhamdulillah saya bisa mengabulkan cita-cita beliau dan bisa sampai S3 di negeri Ratu Elizabeth di Inggris, alhamdulillah. Nah, kemudian berdasarkan dari pengalaman tersebut, akhirnya saya membentuk Masagena Edukasi. Alhamdulillah kita secara hukum legal, kita punya legalitas di bawah Kementerian Hukum dan HAM, sehingga banyak sekali yang bertanya, takut penipuan, kemudian apakah ini legal dan segala macam. Alhamdulillah, memang banyak sekali agen di luar sana, banyak sekali yang menawarkan untuk bisa kuliah di luar negeri dan segala macam, tapi adik-adik harus benar-benar lihat apakah kemudian agen tersebut mempunyai legalitas yang resmi ataupun tidak. Dan alhamdulillah, Masagena Edukasi mempunyai legalitas secara resmi di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Nah, kenapa Turki? Nah, ini mungkin menjadi salah satu pertanyaan, ya. Bahkan saya pun dulu di awal ketika berkunjung di Turki, saya sama sekali tidak percaya bahwa biaya kuliah di Turki sebegitu murahnya. Ya, sampai pada akhirnya adik kandung saya yang sekarang juga menjadi tim dari Masagena Edukasi di Turki, yang sekarang menempuh pendidikan studi S1 di Karabük University. Nah, di situ saya kemudian benar-benar percaya, ya. Yang pertama, alasan kenapa kuliah di Turki, yang pertama itu adalah biaya pendidikan yang affordable. Jadi biaya pendidikan yang murah, ya. Jadi biaya pendidikan di Turki ini beberapa kampus negeri itu mendapatkan subsidi hingga 75% dari pemerintah. Nah, sehingga memang beberapa kampus itu per semesternya ada yang 1 juta, ada yang 1.500.000, 2 juta, paling mahal itu kalau ada yang 10 juta. Itu udah paling mahal banget. Paling mahal banget itu kalau yang 10 juta. Itu pun 10 juta itu biasanya adalah jurusan-jurusan yang memang seperti program internasional, program teknik, program internasional farmasi dan lain sebagainya. Jadi kuliah di Turki ini pertama murah karena subsidi dari pemerintah. Yang kedua, karena Turki ini sejak tahun 1998 Turki ini ingin menjadi bagian dari Uni Eropa. Dan salah satu syarat Turki untuk menjadi bagian dari Uni Eropa adalah mengikuti segala bentuk kebijakan oleh Uni Eropa tersebut, termasuk pendidikan. Nah, sehingga sejak tahun 1998-99, Turki ini diwajibkan untuk mengikuti kurikulum standar pendidikan Uni Eropa. Nah, sehingga kalau misalkan banyak yang bertanya, akreditasi kampus di Turki apa? Kemudian apakah seperti di Indonesia ada akreditasi A, B, C, dan lain-lain sebagainya? Perlu kita ketahui bahwa sistem akreditasi di Turki itu mengikuti sistem European Education Commission, jadi sudah standar internasional. Jadi bahkan beberapa kampus-kampus negeri di Turki yang notabene-nya bisa kita katakan usianya baru 15 tahun terbentuk, baru 20 tahun terbentuk, tapi mereka sudah mempunyai kerjasama pendidikan dengan Uni Eropa, dan standar pendidikannya Uni Eropa, sehingga mereka punya beasiswa Erasmus, yaitu pertukaran pelajar ke negara-negara Eropa, dan ini menjadi salah satu
privilege orang-orang Indonesia. Jadi mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang kuliah di Turki hampir 90% itu bisa mengikuti program pertukaran pelajar ke Eropa. Nah, ini yang mungkin menjadi salah satu privilege atau keuntungan yang tidak kita bisa dapatkan ketika kita kuliah di Indonesia. Kecuali saya memang setuju kalau misalkan ada yang kuliah di UGM, di UI, di ITB. Nah, mereka ini memang mempunyai kerjasama Erasmus dengan pemerintah Uni Eropa. Tapi di luar dari beberapa kampus-kampus top yang ada di Indonesia, itu sangat-sangat susah untuk kemudian kita mampu bersaing dengan sistem pendidikan internasional, apalagi di Eropa, seperti itu. Nah, sehingga kuliah di Turki ini menjadi salah satu alternatif, bukan alternatif sih. Jadi beberapa, kalau adik saya kemarin itu, saya sampaikan bahwa Turki ini bukan menjadi alternatif, tapi pilihan utama. Ya, karena secara kualitas pendidikan, sudah standar Eropa, namun kemudian biaya kuliah dan biaya hidup itu sangat murah. Ya, jadi untuk biaya hidup, kemarin banyak banget juga yang nanya kita dalam di admin ya, ada yang nanya kuliah di Eropa kok bisa murah gitu. Ya, karena murah, karena pendidikannya itu 75% disubsidi oleh pemerintah. Yang kedua, biaya hidup kurang lebih sama seperti Indonesia. Jadi saya beri gambaran aja secara sekilas. Jadi biaya apartemen di Turki itu 1 bulan itu bisa sekitar 1.500.000 per bulan, dan itu bisa berdua atau bertiga. Jadi 1.500.000 per bulan itu bisa dibagi 2 atau dibagi 3. Nah, kemudian biaya gas ataupun listrik itu tergantung pemakaian. Cuman rata-rata berdasarkan pengalaman anak-anak Masagena di sana, per bulan itu mereka biasanya bayar sekitar 200 sampai 300 ribu. Nah, itu dibagi lagi tuh bertiga, ya kan? Kalau misalkan 300 ribu per bulan dibagi 3, berarti kan cuma 100 ribu per orang, seperti itu. Kemudian untuk wifi dan internet itu sekitar 100 ribu per bulan, itu sudah unlimited, udah kenceng gitu ya. Dan itu dibagi 3 lagi gitu. Jadi untuk biaya hidup kita bagi dalam 2 kategori. Jadi kota-kota metropolitan atau kota-kota besar dan kota-kota di luar itu. Nah, kota-kota besar ini pasti biayanya sedikit lebih mahal. Sama seperti di Indonesia, Jakarta biayanya lebih tinggi gitu ya dibandingkan kota-kota yang lain. Nah, kalau di Turki ini ada 3 kota atau ada 3 wilayah yang biaya hidupnya sedikit lebih mahal. Yang pertama adalah Istanbul, udah jelas. Yang kedua adalah Ankara sebagai ibu kota, dan yang ketiga adalah Izmir. Nah, jadi 3 kota ini standar biaya hidupnya yang sedikit lebih mahal dibandingkan wilayah-wilayah yang lain. Nah, kalau misalkan di wilayah-wilayah selain ketiga wilayah ini, biaya hidup 2 juta sampai 2.500.000 itu sudah sangat cukup. 2 juta sampai 2.500.000 itu sudah cukup mencakup semua biaya sewa rumah, apartemen, biaya listrik, dan lain-lain sebagainya, dan juga termasuk biaya hidupnya. Nah, bahkan kalau misalkan adik-adik ingin tinggal di asrama itu jauh lebih murah lagi. Di asrama pemerintah di Turki, itu biayanya sekitar 250 TL atau 500 ribu per bulan, sudah dapat makan 2 kali sehari. Nah, jadi untuk cuma kalau untuk bedanya apartemen dengan asrama, kalau misalkan nanti ada yang memilih, oke, saya pengen di asrama gitu ya. Di asrama karena mungkin lebih murah dan juga sudah dapat makan. Cuman adik-adik harus ketahui bahwa makanan yang diberikan adalah makanan Turki ya, bukan makanan Indonesia. Jadi jangan harap dikasih nasi. Jadi paling makanannya roti, kemudian ya makanan-makanan khas Turki gitulah. Jangan berharap juga dapat kebab ya. Beda lagi. Jadi kalau di asrama seperti itu. Dan juga kalau asrama itu biasanya mereka ada program. Mereka ada program hafalan Al-Quran, ada program hafalan hadis, ada program tahajud dan segala macam. Ibarat kata program seperti pondok. Jadi kalau asrama seperti itu. Jadi kalau apartemen cenderung sedikit lebih bebas ya. Jadi ibaratnya kalau di Indonesia mungkin kayak kos-kosan. Tapi ini bentuknya apartemen. Jadi cuman beberapa apartemen pun kalau di Turki mereka ada ada waktu ya. Jadi orang-orang Turki ini terkadang itu mereka
kayak jam malam, kalau misalkan lewat dari jam 10, biasanya sudah harus di rumah. Karena kalau misalkan adik-adik di atas jam 10 kelayapan di luar, itu bisa-bisa nanti ditanya polisi. Dan sudah terjadi beberapa, itu anak-anak Mas Agena di sana itu biasa lah ya, habis nongkrong dengan teman-teman, udah jam 11 malam. Nah, ditanya sama polisi, ada apa nih kegiatan jam segini? Maksudnya itu adalah bagian dari security-nya mereka ya. Jadi keamanan mereka. Sehingga memang secara keamanan, kemudian orang-orang Turki itu bisa dikatakan jauh lebih baik gitu. Apalagi ketika tahu kalau kita orang Indonesia, apalagi perempuan yang sudah berhijab, bagi orang-orang Turki melihat perempuan yang berhijab di usia muda itu Masya Allah. Ya, karena kenapa? Turki kan dulunya adalah negara sekuler ya. Jadi bahkan perempuan dan mazhab kita pun berbeda. Jadi perempuan di sana itu masih banyak, bukan masih banyak, tapi memang banyak yang tidak berhijab. Mereka berhijab ketika sudah menikah. Seperti itu. Jadi ketika mereka melihat orang-orang Indonesia yang masih kecil-kecil ya, menurut mereka tuh kayak lucu gitu. Jadi kalau ketemu sama orang-orang Turki yang ngeliat kalian berhijab di usia muda, itu ya pengalaman adik saya, itu tuh sampai setiap bulan itu dikasih telur sama tetangganya, dikasih beras, kemudian dikasih ayam dan segala macam. Iya, jadi benar-benar karena mereka tuh melihat, karena bagi mereka tuh jarang gitu orang-orang anak-anak muda sudah mulai berhijab seperti itu, dan itu bagi mereka tuh Masya Allah. Bahkan adik saya itu sama tetangganya, ibu-ibu ya, tetangga apartemennya, setiap kali ketemu tuh pasti dielus-elus gitu pipinya, ditanya, Masya Allah ini sudah baru umur segini sudah berhijab gitu ya. Apalagi kalau misalkan di kampus, di masjid, kita kan orang Indonesia biasa pakai mukena ya. Orang-orang di sana mah sholat aja nggak pakai mukena. Ngelihat kita pakai mukena, mereka Masya Allah udah kayak naik haji katanya. Jadi hal-hal yang seperti itu yang memang karena kita perbedaan mazhab dan perbedaan ini yang justru menarik gitu loh. Banyak beberapa yang mungkin menganggap ini adalah sebuah cultural shock, tapi ini jadikan sebagai bentuk pembelajaran kita gitu, sebagai mahasiswa internasional. Dan satu hal lagi yang mungkin kenapa kita harus kuliah di Turki, salah satunya adalah karena Turki ini 99% adalah Muslim. Ya walaupun mazhab kita berbeda, tapi kita tidak ragu untuk kemudian secara pemahaman keagamaan orang-orang di sana dan juga tingkat kriminalitas yang rendah gitu ya. Apalagi jadi kota-kota selain Istanbul, Ankara dan Izmir, maksudnya selain kota-kota besar itu, justru di kota-kota kecil orang-orang asli Turkinya itu jauh lebih baik dan jauh lebih penyayang. Karena mereka tuh ngerasa bahwa orang-orang internasional, apalagi kita orang-orang Indonesia, itu adalah tamu bagi mereka, sehingga mereka sangat menghargai kita gitu ya. Ada agak sedikit berbeda ketika misalkan di Istanbul ya, karena memang kan Istanbul, Ankara, Izmir kota-kota besar, jadi memang jujur yang namanya copet itu ada, yang namanya pengemis itu ada. Tapi ketika ke wilayah-wilayah yang lain seperti Bartın, Karabuk, kemudian Sakarya, Uşak, Kütahya, itu benar-benar sangat-sangat udah biayanya murah dan juga orang-orangnya baik gitu. Bahkan kemarin ya ada satu anak Mas Agena yang kuliah di Karabuk yang akhirnya ngebawa semua orang tuanya. Jadi ayah, ibu dan ketiga adiknya pindah dari Kalimantan ke Karabuk. Dan ketika sampai di sana itu mereka melihat bahwa ternyata benar biaya hidup di sana itu justru lebih murah dibandingkan di Indonesia. Jadi bukan sama tapi lebih murah. Nah, dari situ memang kita bisa memberikan sebuah konklusi bahwa di samping biaya hidup yang murah, biaya pendidikan yang affordable, dan juga kualitas pendidikan Eropa, nah sehingga ini bisa menjadi salah satu opsi utama bagi adik-adik yang ingin melanjutkan studi di Turki. Dan kita dari Mas Agena Edukasi tahun ini yang daftar di kita itu untuk jalur mandiri ada sekitar 150-an. Dan alhamdulillah 90% semuanya berangkat. 10% yang tidak berangkat itu karena pertama pilihan pribadi yang kemudian mengundur keberangkatan tahun depan. Insya Allah akan berangkat tahun depan. Dan juga alasan tidak berangkat 10% itu karena faktor-faktor personal. Ya, misalkan ada
alasan-alasan tersendiri karena biaya ataupun juga karena keluarga dan lain-lain sebagainya. Cuman bisa kita katakan bahwa semua yang daftar di kita 100% semuanya mendapatkan kampus. Nah, jadi memang kita bisa jamin untuk daftar di kita itu adik-adik bisa memilih 15 universitas dan kita jamin bisa keterima di salah satu dari 15. Enggak salah satu. Kalau pengalaman kemarin deh ya, ada beberapa itu yang keterima sampai 10 universitas. Yang akhirnya apa? Bingung. Kak, ini saya pilih yang mana? Udah keterima di Ankara, keterima di Sakarya, keterima di Kastamonu, keterima di Barton, akhirnya bingung malah. Saya harus ngambil yang mana? Nah, itu juga benar-benar harus diprioritaskan sehingga memang dan jarang sekali kemarin itu yang diterima hanya satu kampus. Rata-rata keterima di 3 sampai 4 kampus. Dan itu memang saya sampaikan. Jadi anak-anak Masagena ketika kita sudah daftar nanti akan ada mentoring dari saya langsung one on one. Jadi kita akan tanya benar-benar jurusan diinginkan apa. Karena saya yakin adik-adik mungkin masih banyak yang bingung. Kak, saya masih belum tahu mau ngambil jurusan apa. Kak, kalau saya ngambil jurusan ini kira-kira proyeksi kerjanya seperti apa? Saya masih bingung juga menentukan. Nah, itu ketika nanti sudah menjadi bagian dari kita, sudah daftar, kita akan ada mentoring setiap bulan. Nggak hanya sekali, tapi bisa berkali-kali. Bahkan kemarin anak-anak Masagena itu adik-adik, saya sudah menganggap mereka sebagai adik saya sendiri. Sehingga ketika saya ke Turki, mereka semua pasti pengen dijenguk. Satu yang saya jenguk, yang lain tidak. Oh, mereka pasti langsung bikin story yang ini. Jadi karena saya memang pengen hubungan saya dengan adik-adik Masagena itu tidak hanya sebatas agen dan calon mahasiswa, tapi saya ingin membentuk sebuah jaringan. Saya ingin membentuk sebuah keluarga besar gitu. Dan pendampingan yang kami berikan itu monitoring dan pendampingan sampai lulus. Nah, jadi bunda-bunda, bapak-bapak, ibu-ibu, kita juga punya grup wali santri, wali-walinya itu kita juga punya ada grupnya. Sehingga memang sekarang terkadang tuh rame grup-grup orang tua yang Mas Omi, tolong dong buatin program biar orang tua juga bisa ikut ke Turki. Nah, jadi anak-anak Masagena yang kemarin berangkat ini, insya Allah orang tua mereka akan datang berkunjung di bulan Februari. Mereka pengen lihat salju katanya. Dan itu kita juga yang arrange. Nah, jadi kita memang saya pribadi sendiri walaupun anak-anak tuh terkadang gini, Kak, aduh janganlah, orang tua saya nggak usah kesini gitu. Tapi yang namanya orang tua ya, kita juga terkadang pengen menjenguk anak-anak untuk bagaimana di sana, keadaannya seperti apa. Dan saya selalu update anak-anak Masagena yang ada di setiap wilayah. Bahkan kemarin qadarullah ada yang sempat sakit ya, ada yang sempat sakit juga ya karena pergantian musim ya. Sekarang di Turki itu sudah -2. Jadi sudah sangat dingin. Jadi beberapa kemarin yang mungkin fisiknya sedikit lemah itu ada yang sampai ke rumah sakit. Dan alhamdulillah kita pun juga tetap mendampingi ke klinik, ke rumah sakit dan sebagainya. Karena tim kita pun juga adalah mahasiswa Indonesia yang ada di Turki. Adik saya pribadi juga ada di Turki. Dan insya Allah semua kita bisa handle semuanya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini yang saya jelaskan tadi terkait dengan program mandiri. Nah, selanjutnya kita juga punya program beasiswa. Nah, program beasiswa ini ada 2 macam dari Masagena Edukasi. Kita ada program beasiswa full dan ada program beasiswa parsial. Program beasiswa full ini adalah mencakup tiket keberangkatan. Tiket keberangkatan ini dari wilayahnya. Misalkan dari Palembang. Nah, kita biayain dari Palembang ke Jakarta, dari Jakarta ke Istanbul. Kemudian termasuk kita juga biayai biaya SPP-nya, biaya tomernya, dan kita juga berikan biaya hidup. Biaya hidup per bulan sebesar 2.500.000 atau sekitar berapa tuh? Sekitar 1.500 TL. Dan itu lebih daripada cukup. Ya, dan juga kita untuk beasiswa full ini, jadi kalau misalkan ada yang daftar dan keterima, itu sama sekali tidak akan membayar biaya keberangkatan. Nah, kalau tadi jalur mandiri, biaya keberangkatan kita sebesar 35 juta itu mencakup semuanya, kecuali biaya hidup per bulannya dan juga biaya tomer. Nah, kalau beasiswa itu semua di cover. Ibaratnya kalau misalkan adik-adik dapat beasiswa full, itu tinggal duduk,
belajar ya, dan benar-benar selesaikan tepat waktu. Ya, itu untuk S1 program beasiswanya itu 5 tahun, jadi 1 tahun tomer dan 4 tahun kuliah. Itu benar-benar full, per bulan kita kasih 2.500.000. Nah, kemudian ada beasiswa parsial. Beasiswa parsial ini artinya beasiswa setengah. Setengahnya itu adalah yang kita tanggung, yang kita biayai hanya biaya SPP-nya dan biaya tomer. Nah, jadi biaya SPP selama 5 tahun kita biayain dan biaya tomer selama 1 tahun kita biayain. Tapi untuk biaya hidup masih sendiri, masih biaya pribadi, dan juga biaya keberangkatan juga masih biaya pribadi. Gitu. Nah, itu 2 jenis beasiswa yang kita punya. Ya. Nah, banyak banget yang nanya, Kak, kok bisa sih memberikan beasiswa gitu? Karena gini, ini adalah bentuk, karena saya pribadi, saya hidup dari beasiswa. Saya hidup dari beasiswa, saya dari S1 sampai saya S3 semuanya beasiswa. Saya dari keluarga yang tidak mampu. Sehingga saya tahu bagaimana rasanya ketika kita mendapatkan beasiswa, bagaimana pentingnya beasiswa itu, dan bagaimana ini adalah salah satu bentuk dari Masagena Edukasi memberikan kontribusinya lah dengan menyekolahkan calon mahasiswa Indonesia yang terbaik. Nah, makanya salah satu persyaratan beasiswa kita itu adalah sertifikat prestasi. Nah, sertifikat prestasi ini apa dan seperti apa? Kan prestasi itu ada 2 bentuk. Ada prestasi akademik dan prestasi non-akademik. Nah, prestasi akademik ini misalkan ada yang ikut lomba olimpiade, pertukaran pelajar, atau apalah-apalah gitu ya. Secara akademik juara kelas segala macam. Nah, itu sertifikatnya diupload di sistem pendaftaran. Nah, itu akan menjadi poin tersendiri ketika adik-adik daftar program beasiswa. Banyak yang nanya, Kak, kalau misalkan kita nggak ada prestasi, bisa tetap daftar tidak? Gitu. Nah, di sini poinnya adalah kita memberikan beasiswa, itu kita mencari calon-calon pemimpin. Ya. Kita mencari calon-calon yang memang mempunyai prestasi. Gitu. Nah, kalau misalkan belum mempunyai prestasi, atau mungkin tidak ada prestasi sama sekali, lantas yang membuat kita layak untuk mendapatkan beasiswa itu apa? Gitu. Nah, ini yang banyak kemudian adik-adik kurang memahami gitu. Tidak hanya beasiswa Masagena, tapi beasiswa apapun yang adik-adik ingin daftar itu harus ibarat kata tuh kita harus memantapkan diri, memantapkan niat, memantapkan diri. Apakah kita layak untuk mendapatkan beasiswa tersebut? Gitu. Nah, dan yang paling penting akan ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab ketika mendaftar program beasiswa. Pertanyaan yang pertama adalah kenapa ingin kuliah di Turki? Dan ini adalah pertanyaan yang sederhana, tapi saya tidak mengharapkan jawaban yang general atau jawaban yang ibarat kata semua orang tahu. Nah, kayak misalkan nih, kenapa ingin kuliah di Turki? Jawabannya misalkan karena Turki adalah negara 2 benua, karena Turki adalah Eropa. Semua orang sudah tahu. Jadi kita butuh jawaban yang yang menarik gitu. Yang kedua, kenapa ingin mengambil jurusan tersebut? Misalkan adik-adik nih, walaupun sekarang masih bingung, tapi misalkan udah ada nih, Kak, saya pengen kuliah hubungan internasional. Nah, kenapa mengambil jurusan itu? Alasannya apa? Kedepannya ingin menjadi apa? Gitu. Nah, ketika lulus, apa yang akan menjadi kontribusinya terhadap kita? Gitu. Jadi beasiswa yang kita berikan ini sama sekali tidak ada kontrak, dalam artian kalau biasanya beasiswa-beasiswa yang lain itu akan ada kontrak terhadap pemberi beasiswa, dalam artian kita harus mengabdi lah dan segala macam. Kalau beasiswa kita nggak ada pengabdian sama sekali. Jadi kita membebaskan adik-adik, kalaupun nanti udah selesai, ingin berkarir di bidang apapun, itu pun akan kita bantu juga. Ya. Dan juga bagi semua pendaftar di Masagena Edukasi, kita juga akan ada mentoring beasiswa. Nah, kemarin kita sudah mulai minggu lalu itu beasiswa YTB. Karena sebenarnya beasiswa itu banyak sekali. Tinggal kita bagaimana mencari infonya itu. Nah, cuma kan kebanyakan kita tidak tahu informasinya, kita tidak tahu bagaimana cara mendapatkan informasinya. Nah, sehingga berdasarkan pengalaman saya juga mendapatkan beasiswa sampai 10 tahun, saya bisa share gitu kepada anak-anak Masagena. Nah, bagaimana cara membuat motivation letter yang bagus, bagaimana menjawab pertanyaan yang bagus, dan bagaimana menghadapi wawancara. Ya, jadi untuk yang beasiswa ini seleksinya nanti ada 2. Jadi yang pertama itu ada seleksi berkas. Nah, seleksi berkas ini nanti kita lihat deh dari prestasinya. Yang pertama dilihat dari prestasi, yang kedua kita lihat dari nilai-nilai semesternya.
Nah, jadi kenapa prestasi itu nomor satu? Karena saya pribadi yakin bahwa tidak semua yang nilai akademiknya bagus itu mempunyai prestasi yang cemerlang. Ada juga secara akademik nilainya mungkin biasa-biasa saja, tapi punya prestasi yang lebih tinggi. Dan prestasi yang saya maksud di sini adalah prestasi akademik dan non-akademik. Jadi prestasi tidak hanya akademik, tapi non-akademik. Ya, jadi misalkan menjadi ketua OSIS atau menjadi apa, itu adalah prestasi yang non-akademik. Kemudian mengikuti kegiatan volunteering, mengikuti kegiatan kegiatan bakti sosial dan segala macam, itu adalah bagian dari kegiatan prestasi yang non akademik. Yang terkadang prestasi non akademik ini justru bisa menjadi salah satu prestasi yang lebih besar yang mampu membentuk kepribadian diri kita dibanding prestasi akademik. Nah, sehingga kenapa kami pribadi sendiri itu melihat bahwa prestasi akademik dan non akademik ini yang menjadi kriteria pertama. Yang kedua yang kita lihat adalah nilai semesternya dari semester 1 nanti sampai sekarang semester 4 dan nanti semester 5, nilainya kita lihat rata-ratanya berapa. Yang kedua adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Kenapa ingin kuliah di Turki? Kemudian pengen jurusannya apa? Yang kemudian kontribusinya seperti apa? Nah, setelah ini kita seleksi dari jalur berkas, nanti kita akan undang untuk wawancara atau interview. Nah, interview ini apa? Kak, pertanyaannya apa saja nanti? Nah, dari interview ini kita memastikan bahwa apa yang adik-adik upload, apa yang adik-adik tulis, itu sesuai dengan kepribadian adik-adik yang sebenarnya gitu loh. Karena pasti ya, mungkin ada beberapa yang minta bantuan, kemudian minta kira-kira jawabannya apa nih? Dibantu mungkin kakaknya atau mungkin bundanya dan segala macam. Nah, sehingga interview ini kita ibaratnya pengen memastikan saja bagaimana si calon penerima beasiswa ini apakah kita anggap layak atau tidak. Nah, nanti setelah wawancara itu biasanya nanti saya dan tim kita akan berembuk rapat yang kemudian akan memutuskan siapa yang akan kita berikan beasiswa penuh dan siapa yang akan kita berikan beasiswa parsial. Dan itu biasanya dari pendaftaran untuk beasiswa itu terakhir sampai Februari. Kemudian nanti pengumuman kelulusan berkas itu di bulan April. Kemudian nanti wawancaranya di bulan Mei. Dan nanti di bulan Juni, Juli sudah pengumuman. Nah, banyak juga yang bertanya, Kak, kalau misalkan kita daftar beasiswa dan mandiri sekaligus, apakah bisa? Bisa. Jadi kalau misalkan mau daftar 2 sekaligus, jalur mandiri dan jalur beasiswa, itu sangat-sangat bisa juga. Nah, kemudian untuk masalah biaya pendaftaran nih. Kalau untuk jalur beasiswa, pendaftaran kita hanya sampai Februari, dan itu tidak akan ada gelombang kedua. Jadi cuma sampai Februari, selesai. Kemudian kalau untuk jalur mandiri, itu pendaftaran kita buka sampai bulan September. Bahkan sekarang aja masih ada beberapa kampus yang buka pendaftaran dan akan berangkat bulan depan. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk jalur mandiri ini banyak sekali waktunya gitu untuk jalur mandiri ya. Nah, cuman di sini kalaupun misalkan waktu pendaftaran itu panjang, tapi kita ada kuota terbatas. Nah, jadi untuk pendaftaran di awal untuk jalur mandiri, sekarang kita buka dari November sampai Januari, itu biaya pendaftarannya 500.000. Nanti di bulan Februari itu sudah akan naik 750.000. Nah, kalau misalkan sampai bulan Januari, kuota pendaftar kita sudah penuh, kita akan tutup pendaftaran. Dan kita tidak akan buka lagi di gelombang selanjutnya. Nah, karena kenapa? Karena kita menyadari bahwa SDM kita masih sedikit, dan juga kita punya ibaratnya kuota mahasiswa, kuota kita ke kampus-kampus tertentu juga ada batasannya. Nah, karena prinsip kita adalah kita pengen memastikan bahwa adik-adik yang daftar di kita itu pasti keterima. Kita mau kasih jaminan 100% keterima. Nah, sehingga kita tidak mau menerima pendaftar banyak tapi nggak keterima gitu loh. Nah, karena jaminan kita itu ketika jalur mandiri, insya Allah pasti akan berangkat sesuai dengan jurusan yang diinginkan. Nah, karena banyak juga gitu ya yang pengen misalkan pengennya kedokteran gitu kan. Nah, itu ini lagi nih, misalkan hanya kedokteran doang. Nah, kemarin juga ada tuh yang seperti itu. Pokoknya kalau bukan kedokteran nggak mau gitu. Nah, perlu saya sampaikan juga di sini bahwa untuk jalur mandiri itu ada 2 tes, ada tes berkas. Tes berkas ini, jalur berkas ini benar-benar nggak ada tes sama sekali, hanya berdasarkan nilai raport. Kemudian ada jalur tes IOS.
Jalur tes YOS ini seperti SBMPTN, ya, seperti UTBK, dan tesnya nanti itu di Jakarta, dan yang mengadakan itu adalah Istanbul University. Nah, untuk standar nilai rapor untuk kuliah di Turki itu berapa sih, Kak? Nah, berdasarkan pengalaman kita sebelum-sebelumnya, untuk ilmu sosial, ya, ilmu sosial apa aja sih? Ekonomi, ya, HI, hubungan internasional, bisnis, manajemen, kemudian sosiologi, sejarah, pokoknya ilmu-ilmu sosial itu standar nilai 70 bisa. Standar nilai 70 bisa. Ya, kalau mungkin ada yang nanya di admin, karena saya yakin nih beberapa di antara adik-adik udah pernah nanya-nanya admin Mas Agena. Ada yang ngasih standar nilai ilmu sosial harus 80, 70 bisa. 70 bisa masuk di kampus negeri. Nah, kemudian untuk jurusan teknik. Untuk jurusan teknik mesin, teknik, pokoknya semua eksak lah ibaratnya. Science, untuk ilmu eksak itu standar nilai rata-ratanya 85. Namun, kemarin, berdasarkan pengalaman kemarin, nilai 83 ada yang lulus. Nilai 83 ada yang lulus di teknik mesin, ada yang lulus di teknik kehutanan, dan ada juga yang lulus di teknik elektro. Nah, cuman gini, kemudian untuk arsitektur, nah kalau arsitek ini minimal 85 yang pengen ngambil jurusan arsitektur. Kemudian untuk jurusan kesehatan, ya, kebidanan, keperawatan, kemudian fisioterapi, kemudian tumbuh kembang anak atau child development, ilmu gizi, itu minimal nilai rapot 85. Nah, untuk farmasi sedikit lebih tinggi, untuk farmasi minimal 90, dan untuk kedokteran minimal 95 ke atas. Dan itu pun kita tidak bisa menjamin. Salah satu-satunya yang tidak bisa kita jamin adik-adik keterima itu di fakultas kedokteran. Karena pengalaman kita kemarin juga ada yang nilainya 98, nilai rata-rata 98, pengen kedokteran, tapi tidak keterima juga. Yang akhirnya dia mengambil jurusan biomedical engineering atau teknik biomedis, yang mana memang itu adalah jurusan tersusah setelah kedokteran, teknik biomedis. Nah, masalahnya gini, Kak, kalau misalkan pengen kedokteran, saya sarankan untuk mengikuti nilai YOS atau ujian tulis, ya. Jadi saya ini aja nih, saya bongkar ya. Jadi ketika kita daftar di kampus di PTN Turki, itu kan ada 2 jalur tuh. Ada jalur berkas dan ada jalur nilai YOS. Nah, ketika misalkan teman-teman, adik-adik sekalian, daftar menggunakan nilai raport, nilai berkas gitu ya, nilai 90, nilai raportnya 90 nih. Ketika kita masukkan ke sistem pendaftaran, itu akan dikonversi. Nilai 90 itu akan dikonversi menjadi 60. Sementara ketika menggunakan nilai YOS, itu tidak dikonversi sama sekali. Nilai YOS 70, tetap 70. Nah, sehingga apa? Ketika adik-adik punya nilai YOS 70, itu nilainya lebih tinggi dibandingkan punya nilai raport 90. Ya kan? Nah, makanya kemudian tahun ini kita juga membuka jalur tes YOS. Nah, jalur tes YOS atau jalur tes tulis. Jalur tes tulis ini biaya pendaftarannya 2,5 juta, jauh lebih mahal. Kenapa mahal, Kak? Pertama, karena fasilitasnya kita akan ada bimbel intensif. Jadi dengan 2,5 juta, pertama akan ada bimbel intensif selama 1 bulan. Jadi 1 bulan itu kita akan bimbel online untuk membahas bagaimana cara menjawab soal-soal YOS. Yang kedua, setelah kita bimbel intensif 1 bulan, akan ada tryout. Nah, kita akan ada tryout 2 kali sebelum tes. Jadi adik-adik bisa tahu nih kemampuannya ya. Kira-kira dengan nilai segini bisa daftar jurusan apa. Nah, setelah kemudian tryout, nah kemudian nanti untuk tesnya nanti di Jakarta. Nah, biasanya untuk tes YOS biasanya di UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Nah, biasanya di UNJ, dan nanti kita pun akan dampingi. Jadi nanti saya ataupun nanti tim akan mendampingi di Jakartanya untuk tes YOS. Nah, kemudian dari 2.500.000 biaya pendaftaran ini juga sudah termasuk biaya pendaftaran ke 15 kampus.
Jadi misalkan nih nilai YOS-nya belum sesuai dengan standar atau target gitu kan. Nah, jadi adik-adik tidak perlu bayar lagi untuk daftar jalur berkas karena itu sudah termasuk. Ya. Jadi tidak perlu daftar lagi untuk jalur berkasnya. Nah, jadi gini, nilai YOS itu bisa digunakan daftar di 95 PTN. Nah, jadi nggak usah khawatir. Dan standar nilai YOS untuk bisa daftar di PTN Turki itu 40. Jadi punya nilai YOS 40 itu udah bisa daftar, khususnya jurusan-jurusan ilmu sosial. Ya. Kalau untuk mau teknik, nilai YOS minimal 60. Nah, kalau untuk kedokteran, nilai YOS minimal 90. Tetap susah ya kedokteran. Iya. Karena biaya kedokteran di Turki itu jauh lebih murah dibandingkan di Indonesia. Banyak sekali orang tua yang nelpon saya yang pengen pakai jalur belakang. Dalam artian mohon maaf Ibu, Turki beda sama Indonesia. Kita nggak ada istilah jalur belakang. Jadi kalau untuk kedokteran, mereka benar-benar harus sesuai dengan kemampuan dan standar mereka gitu loh. Jadi beberapa universitas yang saya email yang kemudian memberikan kuota kepada kita, semua itu dengan senang hati gitu. Kita berikan kuota sekian untuk Mas Agena, tapi tidak untuk kedokteran. Jadi mereka memang sangat hati-hati untuk fakultas kedokteran karena bagi mereka kedokteran ini udah kuotanya sedikit dan juga memang butuh jadi karena biar jangan sampai ada yang gagal gitu. Karena kuliah kedokteran di Turki itu 6 tahun. Beda sama di Indonesia ya. Jadi di Turki itu 6 tahun dan di tahun ketiga itu sudah di rumah sakit. Jadi sistemnya memang beda. Dan kalau kuliah kedokteran di Turki, ketika kembali ke Indonesia itu harus penyetaraan. Dalam artian adik-adik harus koas lagi di Indonesia kurang lebih 1-2 tahun. Jadi prosesnya lama. Dan itu tidak hanya berlaku bagi lulusan kedokteran di di Turki, tapi juga lulusan kedokteran di luar negeri semua-muanya gitu. Jadi harus penyetaraan ketika kembali di Indonesia. Jadi seperti itu. Aduh nggak kerasa ya, saya ngomong-ngomong terus dari tadi. Jadi kurang lebih mungkin itu. Jadi bagi adik-adik yang mungkin ada pertanyaan, silahkan. Tadi ada beberapa juga yang ngechat saya kemarin, Kak besok ngisi ya di sekolah gitu. Oh iya insya Allah. Jadi yang mau bertanya lanjut detail terkait kuliah di Turki, monggo silahkan. Mungkin itu dulu. Nah, Pak Dede. Siap. Ya, boleh berikan tepuk tangan buat Pak Omi, teman-teman semua. Nah, alhamdulillah. Jadi sangat jelas ya tadi yang disampaikan oleh Pak Omi bahwa Mas Agena ini juga alhamdulillah sudah legal ya, kayak sudah punya legalitas tadi begitu. Sebagai agen yang memang menyalurkan para mahasiswa untuk bisa kuliah di Turki. Baik, Bapak berikan kesempatan nih buat teman-teman yang dari kemarin sudah sering banget minta ke Bapak buat mendatangkan Mas Agena. Ada yang mau ditanyakan silakan. Teman-teman boleh di layar kamera ya. Yuk silakan Zahra dulu boleh. Ya boleh nanti. Masih panjang waktunya, masih 30 menitan lagi. Yuk. Di sini nih. Depan kamera atau di sini. Biar kelihatan. Rising star. Nah. Sebelumnya kedengaran nggak Pak? Dengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak, kalau misalnya untuk daftar beasiswa itu, kalau misalnya gap year setahun, gap year, itu bisa nggak untuk daftarnya? Jadi kayak harus banget dari lulus SMK langsung daftar, atau bisa kayak setahun dijur dulu gitu? Bisa. Oke, itu aja pertanyaannya. Iya, ada lagi sama biaya daftar buat mandiri itu berapa? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada 2 pertanyaan ya Pak Om ya. Mangga pakai Siap. dijawab. Jadi langsung saya jawab ya.
Jadi untuk pertanyaan pertama, untuk beasiswa, untuk dari kita pribadi sendiri itu nggak ada batasan umur. Dalam artian adik-adik mau gap year setahun, 2 tahun, 3 tahun, itu silahkan, nggak masalah. Jadi yang gap year pun tetap bisa daftar. Gap year setahun, 2 tahun, 3 tahun pun nggak masalah. Karena pada prinsipnya kuliah di Turki itu nggak ada batasan umur sama sekali. Jadi perlu adik-adik ketahui juga ya. Jadi banyak yang kuliah di Turki itu orang-orang dari Somalia, pokoknya dari Afrika, itu mereka udah umur 30-an baru kuliah S1. Nah, dan di Turki itu nggak masalah gitu ya. Dan kemudian pertanyaan kedua tadi terkait biaya pendaftaran ya. Biaya pendaftaran untuk mandiri 500.000. 500.000 aja. Itu 500.000 sudah kita jamin keterima di salah satu PTN. Dan itu pendaftarannya dari sekarang sampai Januari. Nah, 500.000. Nanti di bulan Februari naik 750.000. Nah, kemudian di bulan Maret naik lagi. Jadi 1 juta. Mei naik lagi. Nah, jadi gitu. Jadi makin cepat, makin murah. Nah, itu nanti 500.000, adik-adik bisa milih 15 universitas. Dan di setiap universitas itu bisa memilih 3 jurusan. Nah, perlu saya sampaikan juga nih, karena adik-adik di sini kan SMK ya. Di Turki itu tidak melihat background SMA kita ya. Jadi misalkan nih adik-adik SMK jurusan akuntansi ya. Mau ngambil teknik bisa. Mau ngambil kedokteran pun juga bisa. Nah, yang penting apa? Yang penting nilainya. Apalagi kalau ikut yang jalur tes. Jadi bahkan ada beberapa tuh mahasiswa Indonesia di Turki yang ngambil kedokteran itu sebelumnya jurusannya IPS. Ada juga yang jurusan IPS ngambil teknik, itu bisa. Ya, jadi banyak banget yang nanya juga di kita, anak-anak SMK bisa nggak Kak kuliah di Turki? Bisa banget. Bahkan kemarin yang kita daftarkan, yang kita berangkatkan itu, alhamdulillah banyak juga dari SMK. Bahkan ada yang dari SMK apa tuh ya? Yang apa aviation tentang penerbangan gitu, SMK penerbangan, kuliah di Turki jurusan bisnis, itu pun juga bisa. Jadi background sekolah itu tidak akan mempengaruhi adik-adik sekalian mau mengambil jurusan apa. Seperti itu ya. Ada pertanyaan lain lagi? Kami kan teman-teman ini punya 3 sertifikat profesional nih Kak. Kira-kira kalau misalkan nanti digunakan untuk pendaftaran, apakah juga punya bobot tersendiri Kak? Betul. Jadi untuk yang SMK yang punya sertifikat, untuk beasiswa itu akan sangat berpengaruh, sangat berpengaruh sekali ya untuk itu. Jadi kalau saya sarankan semua sertifikat kemampuan keahliannya itu diupload di sistem pendaftarannya, karena itu juga punya bobot penilaian tersendiri. Kalau untuk jalur mandiri nanti untuk sertifikat keahlian itu opsional, jadi bisa diupload bisa tidak. Gitu. Kalau sertifikat tahfiz, kira-kira Pomi ada bobotnya tidak? Sangat. Jadi Masya Allah kalau misalkan punya sertifikat hafalan, apalagi yang 30 juz, itu yang bobot nilainya paling tinggi itu, 30 juz. Nah, begitu ya teman-teman ya. Sudah cukup jelas. Jadi sertifikat kita bisa digunakan tuh. Sertifikat sangat bisa. Profesional, internasional teman-teman juga masih bisa digunakan. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Raise hand, please. Ya, boleh nggak apa-apa, silakan yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin bertanya. Izin bertanya Kak, kan tadi katanya sertifikat tahfiz itu bisa digunakan kan? Nah itu kira-kira kalau misalkan sertifikat tahfiz itu pakai diuji lagi nggak? Misalkan udah 7 juz nih, terus ntar di tes nih, misalkan juz 5 nanti di kayak semua ayat atau di tasmin gitu, kira-kira ada kayak gitunya nggak? Oke, terima kasih. Jadi bagi yang tahfiz, insya Allah ketika misalkan nanti lolos ke tahap wawancara, pada saat wawancaranya akan kita tes kemampuannya, ya. Jadi gitu. Ya, insya Allah bisa ya teman-teman ya. Apalagi sudah
sering diulang-ulang, murojaah, dilatih. Bisa. Kita kasih kesempatan buat Bunda dulu yang ada di rumah ya. Nanti gantian ke teman-teman lagi. Silahkan Bunda Vesti Eliani. Nah, bundanya Rara. Ada Rara nggak di sini? Sakit. Oh, Raranya lagi sakit, Bunda. Silahkan Bun, jika ingin langsung bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal ya buat Kang Omi ya. Ini kebetulan saya posisi di Vietnam, Kang Omi. Oh, Masya Allah. Ya, alhamdulillah anak saya 2 di DT, SMP dengan SMK. Memang dari kemarin saya banyak sekali bertanya dan konsultasi dengan Pak Dede mengenai Turki ini. Dan mungkin pertanyaan pertama, mungkin pasti banyak ya pertanyaan. Kalau semua ditumpahkan sini, kasihan nanti yang lain nggak kebagian. Nanti mungkin yang lainnya bisa secara japri kali ya, Kang Umi. Saya cuma ingin tanya untuk besar nominal apabila sudah diterima nanti di Turki yang kita pakai jalur mandiri, kira-kira total biayanya berapa? Dan juga apabila anak-anak kami sudah diterima dan mulai beraktivitas selama di Turki, apakah dari pihak agen ada semacam kontrol ya, Pak Omi, kontrol terhadap putra-putri kami yang nanti di sana, sehingga kami juga kan sebagai orang tua otomatis ingin aman lah ya segala sesuatunya. Mungkin itu aja dulu untuk sementara Kang Umi. Kalau pertanyaan mah banyak banget, cuma untuk secara globalnya mungkin itu dulu. Yap. Hatur nuhun. Terima kasih Pak Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Ya, boleh langsung saja ya Kang Umi ya untuk dijawab. Oke, jadi untuk rincian total biaya, yang pertama untuk biaya keberangkatan Bu itu 35 juta. 35 juta itu sudah mencakup tiket keberangkatan dari Jakarta Istanbul, pengurusan visa, pengurusan izin tinggal, asuransi selama di Turki, kemudian pengurusan legalisasi dokumen di Indonesia dan di Turki, kemudian pengurusan penyetaraan ijazah di Turki, kemudian sudah termasuk juga biaya sewa apartemen 1 bulan pertama. Jadi di bulan pertama itu sudah termasuk di situ juga, dan juga sudah termasuk biaya deposit apartemen, sudah juga termasuk biaya gas dan listrik bulan pertama. Gitu. Jadi yang belum termasuk Bu, yang belum termasuk itu biaya bulan kedua untuk apartemennya. Misalkan apartemennya 1 juta atau 800.000, nanti dibayarkan di bulan kedua. Kemudian nanti biaya tomernya. Nah, biaya tomer ini bervariasi Bu, tergantung kampus. Yang paling mahal untuk biaya tomer itu di Istanbul dan Ankara. Istanbul dan Ankara ini biaya tomernya sampai 5 juta per level. 5 juta per level, dan dalam 1 tahun ini untuk tomer bahasa Turki itu ada 5 level. A1, A2, B1, B2, dan C1. Jadi kalau misalkan per levelnya 5 juta, berarti dalam setahun itu butuh 25 juta. Nah, tapi di kampus lain, misalkan di Trakya University itu hanya 2.000 tele atau sekitar 3.500.000 sampai selesai. Nah, jadi 3.500.000 itu untuk 5 level. Jadi biayanya berbeda. Kalau misalkan di Barton itu 900 tele per level, berarti sekitar 1.500.000 per level. Ada 5 level, berarti dikali 1.500.000. Nah, kemudian biaya SPP, biaya kuliah per semester, itu juga bervariasi tergantung jurusan yang dipilih. Nah, bisa saya sampaikan bahwa paling murah di Turki itu ada yang 1 juta per semester. Dan paling mahal banget itu yang kalau udah nyampe 10 juta. Itu sudah yang paling mahal banget. Dan itu biasanya program-program di Istanbul, di Ankara, sekitar 10 juta per semester. Dan itu biasanya program-program yang menggunakan bahasa Inggris atau program kelas internasional. Nah, standarnya di Turki itu 3-4 juta per semester. Rata-rata hampir segitu. Nah, kalau untuk jurusan kedokteran ini beda sendiri biasanya mereka. Untuk kedokteran biayanya itu sekitar mulai dari 10.000 tele, itu sekitar 15 juta. 15 juta per semester. 15 juta per semester, kedokteran di Indonesia sepertinya masih jarang ya. Apalagi saya pribadi sendiri juga dosen
di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan saya tahu berapa biaya kedokteran di sana. Masya Allah bisa membangun gedung. Jadi dan juga kalau di Turki Bu itu nggak ada istilah uang masuk, nggak ada uang gedung, nggak ada uang SKS. Jadi benar-benar hanya biaya per semester itu sudah termasuk semua. Jadi sangat-sangat murah sekali. Apalagi sekarang dengan mata uang Turki yang turun. Kalau kemarin adik-adik berangkat itu masih 2.000, satu tele 2.000 rupiah, sekarang 1.400. Jadi turun. Nah, ini senang. Masuk Indonesia senang di sana. Masya Allah, yang dulu sekali narik bisa sekali narik 300.000, sekarang sekali narik bisa 600.000. Masya Allah. Jadi ada hikmahnya juga seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan monitoring ya Bu selama studi. Nah, saya pribadi sendiri dan tim di sana kita sepakat bahwa monitoring kita akan lakukan selama 5 tahun. Jadi selama studi di sana kita akan terus monitoring Bu. Dan saya pribadi sendiri pun juga akan selalu berkunjung ke wilayah-wilayah adik-adik saya di sana. Karena saya sudah anggap mereka adik-adik saya semua. Dan tiap tahun kita adakan gathering. Nah, anak-anak Masagena sekarang yang di Turki ini udah nggak sabar. Saya bilang tahun depan kita akan gathering di Kapadokia. Kita akan kumpul di sana, kita akan bareng-bareng semua di sana. Dan juga jadi di samping Masagena ini kita buat program studi keluar, kita juga akan ada program pertukaran pelajar. Nah, jadi insya Allah tahun depan kita juga akan ada program pertukaran pelajar sekaligus gathering anak-anak Masagena yang ada di Turki, insya Allah. Jadi sekarang ini Bu, kita juga punya grup khusus orang tua wali anak-anak Masagena, dan karena mungkin kita juga dekat gitu ya, jadi terkadang tuh anaknya lampunya mati nggak bisa dibenerin, ngomong ke saya juga gitu. Lagi pilek anaknya ngomong ke saya juga. Jadi Masya Allah gitu. Jadi kita memang benar-benar ada apa-apa sekarang kita ada manajer di Turki, Mas Alvin, yang ngurusin semuanya. Jadi biasanya itu kalau misalkan posisi saya lagi di Indo, nanti saya limpahkan ke Mas Alvin dan juga adik saya yang ada di Turki. Tapi kalau misalkan saya posisi lagi di Turki, saya yang akan langsung Bu ke misalkan ada yang sakit atau apa, insya Allah. Jadi kita nggak ada istilah pendampingan hanya 1-2 bulan, tapi pendampingan kita insya Allah sampai benar-benar selesai. Karena saya pengen hubungan kita ini silaturahmi terus berjalan terus, dan insya Allah saya pun kedepannya berharap sekali dari Masagena ini kita bisa membentuk sebuah networking, atau jadi nanti anak-anak Masagena dari seluruh dunia, karena sekarang Bu tidak hanya Turki ya. Jadi kita juga sekarang buka pendaftaran untuk kuliah di Inggris. Nah, dan insya Allah juga tahun depan kita juga akan buka ke Korea Selatan dan ke Spanyol. Jadi kedepannya Masagena Edukasi nanti akan ada di beberapa negara dan kita akan berkumpul tiap tahun untuk membuat gathering, insya Allah. Seperti itu Bu. Atur nuhun pisan Kang Omi. Insya Allah untuk selanjutnya nanti masih banyak pertanyaan nanti di lain waktu ya. Siap. Atur nuhun. Nuhun Pak Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bunda, terima kasih ya Bun ya atas pertanyaannya. Teman-teman juga bisa menyimak informasi ya dari yang Ayah Bunda tanyakan juga. Sehat-sehat selalu Bun di Vietnam Bun. Salam buat keluarga. Salam juga, salam Baik. sehat semua. Ayahanda Nuki Marwoto. Ayahandanya siapa ini? Silakan Bapak. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya abinya Siti Eldiani Nurrahma, kelas 12A Banten. Mohon maaf Pak, nggak bisa di-share videonya, jadi cukup dengan tampilan seperti ini aja, nggak ada masalah ya Pak? Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya dari Pak Dede maupun Ibu Salma dari BK dan dari Masagena Edukasi dan juga para orang tua murid, wali kelas dari anak-anak kita tercinta di Darut Tauhid. Yang pertama Pak, mungkin menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bapak terkait program Masagena Edukasi untuk belajar di ataupun kuliah di Turki. Apa yang Bapak sampaikan tadi
lebih banyak kepada kemudahan, artinya semua untuk masuk program dari Mas Agenda Edukasi, ruangnya itu 90% ataupun mayoritas diterima, baik melalui jalur mandiri ataupun ketertarikan kalau ikut melalui beasiswa, tadi ada yang full ataupun parsial. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah kami belum tahu, Pak, apakah anak-anak ini yang di awal kami orang tua sudah memiliki niat bahwa mengambil SMK itu merupakan jalur keahlian, Pak. Bukan jalur yang umum. Artinya kami orang tua dengan secara sadar, saya yakin orang tua yang mampu menyekolahkan anaknya di Darut Tauhid secara finansial, insya Allah mayoritas pun akan melanjutkan anak-anaknya untuk kuliah. Tapi saya ingin tanyakan, jangan sampai modal kami di awal, kalau kita bicara spesifik di jurusan akuntansi, nanti kami inginnya secara pribadi dulu saya, karena saya udah meniatkan anak saya di akuntansi, itu jalur kuliahnya nanti linear, Pak. Linear dalam artian akuntansi juga. Kedua, apakah program yang ditawarkan oleh Mas Agenda Edukasi dalam hal memilih perguruan tinggi di Turki itu bisa mengalihkan kami orang tua murid yang awalnya punya keinginan, insya Allah ya kalau rezeki anak kami di STAN atau anak kami di Unpad di Bandung, dengan tawaran Turki tentu ada selling point yang lebih. Turki memberikan nilai yang lebih dibanding kalau kami menguliahkan anak-anak di dalam negeri, dalam hal ini STAN kebanggaan ataupun di Unpad. Karena terus terang ini harus menjadi tolak ukur kami orang tua membuat alasan kami memilih Turki. Kedua, kami ingin tahu kalau bicara grading ataupun akreditasi seperti apa di sana. Dengan tekstualnya adalah linear, Pak ya. Ini karena kita bicara akuntansi dengan sertifikat-sertifikat yang sudah diperoleh dari Darut Tauhid yang tidak diperoleh dari sekolah umum yang lainnya. Ini kira-kira bermanfaatnya harus sama, Pak. Jadi ada juga di perguruan tinggi yang di Turki nanti yang linear juga ada akuntansi. Yang artinya ini yang bisa kita banggakan juga nanti. Kami ingin tahu, Pak, list dari perguruan di sana dengan akreditasinya, Pak. Kalau di dalam negeri anggaplah akreditasi A ya, Pak ya. Ketiga, bicara ranking tadi. Karena tadi Bapak menyampaikan bahwa ini salah satu desakan dari Uni Eropa kepada Turki dalam membuka peran kepada negara-negara untuk kuliah. Ini kan bicara berarti ada masalah sumber daya manusia, Pak. Kalau artinya negara yang sudah maju, mungkin kayak di Inggris ataupun di Amerika, SDM-nya sudah maju, Pak. Orang yang mau masuk pasti sangat sulit. Peluangnya mungkin 10%. Ini kan dibalik peluangnya 90%. Berarti kan bicaranya sumber daya manusia nih, Pak. Jadi kami juga kepengen tidak hanya bicara mau masuknya, tapi hasil dari nanti anak-anak kuliah di Turki itu gimana diterima di secara nasional Indonesia untuk cipta kerjanya, welcome-nya seperti apa, secara Asia seperti apa, ataukah hanya cuma sekedar kebanggaan lulus dari Turki, Pak. Terus di Turki itu nanti bahasa utamanya apa, Pak? Karena tadi saya belum membahas masalah syarat masuk di sana, harus punya TOEFL, syaratnya berapa ratus misalnya gitu kan. Nah, ini juga saya ingin tahu karena untuk persiapan juga anak-anak, Pak. Dan tadi ada istilah yang memang saya belum kenal sama sekali, istilah yang tadi Bapak sampaikan adalah istilah Tomer, Pak ya. Artinya kuliah S1 5 tahun, tahun pertama itu adalah Tomer, tahun kedua sampai kelima itulah benar-benarnya kuliah. Apakah itu sama seperti kita matrikulasi gitu, Pak ya? Jadi kami ingin dari Mas Agenda Edukasi memberikan penjelasan yang dapat mewakili bahwa kami memilih ke Turki dibanding ke lokal dalam negeri. Sementara untuk itu dulu dan memberi kesempatan kepada orang tua yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak
pertanyaannya. Nah, sekarang pertanyaan pertama terkait kenapa sih sebenarnya kita harus memilih Turki gitu. Nah, saya ke pengalaman kemarin, adik saya sendiri dia di pondok 6 tahun. Ketika saya bertanya keinginan kuliah di mana, awalnya dia berpikir untuk tetap di Indonesia gitu ya. Dan saya bilang ke adik saya, kalau ingin kuliah di Indonesia, paling tidak UI, UGM, ITB. Selain daripada itu, saya sampaikan ke adik saya, lebih baik keluar negeri. Nah, apa yang melatar belakangi pemikiran saya kenapa demikian? Karena memang tidak kita pungkiri, Pak ya, yang namanya kualitas pendidikan di Indonesia ini sangat jomplang. Saya asli dari Makassar, melihat kondisi pendidikan di sana dan di Jawa itu jauh sangat berbeda. Nah, begitupun juga di Indonesia. Ya, sebagai akademisi di Indonesia juga, saya mengerti bagaimana kualitas pendidikan satu kampus dengan kampus yang lain memang sangat berbeda. Apalagi kalau kita mau bandingkan antara UGM dengan kampus-kampus yang ada di daerah-daerah yang lain. Gitu. Karena memang juga secara ranking UI, UGM, ITB ini memang kampus terbaik di Asia. Tidak hanya dunia gitu ya, dan juga di Asia mereka masuk posisi sampai 200 besar dunia Asia. Nah, sehingga memang kalau misalkan ada yang bertanya, bahkan banyak sekali juga di sosial media kita gitu, yang akhirnya kemudian berkomen, wah lebih baik di Indonesia, rankingnya lebih besar, lebih tinggi gitu dibandingkan di Turki gitu. Saya bilang kampus apa dulu kita lihat. Kalau memang UI, UGM, ITB, yes, betul sekali. Karena memang kalau dibandingkan soal ranking dan reputasi internasional, yang menjadi saingan UI, UGM, ITB di Turki itu adalah Istanbul, Ankara, dan Dokuz Eylül. Ini adalah 3 kampus terbaik mereka juga. Dan kalau kita bandingkan antara UGM dengan Istanbul, Istanbul masih di atas. Kalau kita bandingkan UGM dengan Ankara, UGM lebih di atas. Kalau kita bandingkan ITB dengan METU misalkan, yang kampus terbaik tekniknya di Turki, ITB masih lebih tinggi. Kalau kita berbicara masalah ranking dan reputasi kampus gitu. Nah, sehingga memang apalagi misalkan nih adik-adik di sini SMK akuntansi, pasti ada beberapa juga yang memilih untuk di STAN misalkan ya. Saya pribadi sendiri kalau misalkan adik-adik keterima di STAN, pasti akan berpikir apa lebih baik di STAN gitu. Karena mungkin setelah lulus sudah pasti akan kerja di mana, akan ditempatkan di mana dan sebagainya gitu ya. Dan juga akan menjadi aparatur sipil negara. Dan itu sebenarnya tergantung dari pilihan kita masing-masing. Karena kemarin juga beberapa anak-anak Masagena yang daftar di kita akhirnya tidak jadi berangkat ke Turki karena keterima di kampus kedinasan ya, seperti STAN, kemudian kampus-kampus kedinasan yang lain. Dengan prinsip bahwa ketika lulus dari situ, memang anak-anak kita nanti sudah mempunyai tempat yang memang sesuai dengan passion mereka dan linear dengan karir mereka gitu. Nah, kalau masalah di Turki, kenapa harus di Turki sih sebenarnya? Kalau masalah linearitas gitu. Yang pertama, kalau tadi terkait masalah jadi nggak hanya di Turki sih, tapi rata-rata di Eropa dan Amerika, linearitas itu sudah tidak penting. Karena sekarang yang penting itu di dunia pendidikan sana itu adalah interdisciplinary. Jadi tidak hanya kita fokus dalam satu bidang, tapi beberapa bidang-bidang tertentu gitu. Sehingga itulah kenapa juga untuk kuliah di Turki ini dia tidak melihat latar belakang senior high school kita atau SMA kita apa. Apakah kita itu SMK, apakah kita itu SMA-nya IPA atau IPS, dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, kemudian tadi beberapa poin. Nah, masalah output ya kalau lulusan Turki. Masalah output lulusan Turki bisa kita ini sebenarnya kalau berdasarkan dari pengalaman dan yang saya lihat teman-teman saya yang kuliah di Turki kembali ke Indonesia, beberapa di antara mereka ada yang di BUMN dan kebanyakan juga berkarir di Eropa. Jadi justru yang jalur mandiri ini banyak di antara mereka ini yang akhirnya berkarir di Eropa, ke Belanda, kemudian ke Jerman, ke Swiss gitu. Bahkan ada beberapa juga yang ke Inggris. Karena di Turki ini kan ijazah yang kita dapatkan
itu sudah international semacam Bachelor of Arts, Bachelor of Science. Berbeda dengan kita. Ketika kita ijazah kita lulusan Indonesia, ketika kita mau keluar itu kita harus melakukan penyetaraan. Nah, ijazah Turki ketika ingin daftar ke Eropa, ke Amerika, ke Australia itu tidak perlu lagi penyetaraan karena sudah mendapatkan gelar internasional. Seperti BA, BSc, MA dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Yang mungkin di Indonesia juga sudah ada beberapa kampus yang mempunyai gelar internasional. Tapi di Turki semua rata-rata seperti itu. Khususnya kampus-kampus negeri. Nah, kemudian terkait masalah bahasa. Nah, saya 8 tahun di Inggris. Ketika saya ke Turki, Pak, saya berasa orang yang paling bodoh di sana. Karena tidak mengerti satupun bahasa, dan orang-orang Turki sangat menjunjung bahasa mereka, sehingga mereka hanya bisa bahasa Turki. Nah, sehingga sebenarnya ini menjadi salah satu peluang juga sebenarnya bagi orang-orang Indonesia. Mahasiswa Indonesia di Turki hampir 90% itu dapat beasiswa Erasmus, pertukaran pelajar ke Eropa. Karena yang dites adalah kemampuan bahasa Inggris. Sementara saingan mereka orang-orang Turki. Ya jelas orang Indonesia bahasa Inggrisnya lebih ada dibandingkan orang-orang Turki. Nah, bahkan di kampus-kampus di Turki ini, sejak mulai semester pertama itu sudah bisa mengajukan beasiswa Erasmus. Nah, beasiswa Erasmus ini berbeda-beda ya modelnya. Ada yang 1 semester, ada yang 1 tahun di kampus Eropa gitu. Dan rata-rata semua kampus-kampus di Turki, kampus-kampus negeri, mereka sudah ada kerjasama Erasmus dengan kampus-kampus yang ada di Eropa. Karena itu bagian dari proses akreditasi mereka juga. Nah, menarik juga tadi kemudian masalah akreditasi. Jadi rata-rata kampus di Turki yang melakukan akreditasi itu pertama adalah dari Kementerian Pendidikan mereka sendiri. Istilahnya cuma satu kalau di sana, accredited or not accredited. Jadi terakreditasi atau tidak. Dan ketika kampus itu jurusan atau kampus tidak terakreditasi, itu otomatis tidak akan dibenarkan atau tidak boleh membuka jurusan tersebut. Berbeda mungkin dengan kita sistem di Indonesia bahwa kita harus buka jurusan dulu, baru kemudian diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional. Kalau di Turki tidak. Jadi harus dilihat dulu ketika ingin membuat jurusan ataupun universitas, yang dilihat dulu adalah bagaimana sumber daya manusianya, bagaimana fasilitasnya. Ketika sudah layak dan menurut Kementerian Pendidikan itu sudah sesuai dengan standar Uni Eropa, baru kemudian mereka diberikan kesempatan untuk menerima mahasiswa. Jadi ada beberapa kampus-kampus yang baru, contoh di Barton University di tahun kemarin ini mereka buka banyak sekali jurusan-jurusan yang baru. Tapi karena masih baru, mereka tidak diperkenankan untuk menerima mahasiswa internasional karena masih baru. Jadi mereka butuh waktu, walaupun sudah terakreditasi nasional, tapi karena belum terakreditasi dari European Education Commissions, makanya mereka masih belum bisa untuk menerima mahasiswa internasional. Seperti itu. Jadi berbeda dengan sistem kita yang ada sistem akreditasi A, B, dan C, sementara kalau di Turki sistemnya hanya terakreditasi ataupun tidak. Dan kemudian akreditasi pendukungnya adalah akreditasi internasional. Nah, beberapa kampus-kampus seperti Istanbul, Ankara, Dokuz, Sakarya, Barton, Karabuk, itu adalah kampus-kampus yang sudah mempunyai dan sudah memegang akreditasi internasional. Nah, akreditasi internasional ini dari mana? Salah satunya adalah dari European Education Commissions atau dari Komisi Pendidikan Uni Eropa. Nah, ketika sudah mendapatkan akreditasi dari Uni Eropa, nah ini menjadi salah satu ibaratnya poin unggul ya ketika adik-adik kuliah di sana gitu. Nah, masalah outcome, masalah output nanti ketika lulus akan seperti apa, itu tergantung benar-benar dari kemampuan adik-adik lagi ya. Jadi soft skill-nya seperti apa. Karena masalah dunia kerja ini benar-benar kita tidak bisa memprediksi akan seperti apa. Apalagi kalau misalkan kita melihat kemarin, rata-rata anak-anak Masagena di tahun 2021 ini yang paling banyak jurusan yang diambil itu adalah ilmu hubungan internasional dan teknik. Jadi hampir bisa saya katakan 65% itu ngambil jurusan HI. Kemudian selebihnya itu ngambil jurusan teknik komputer, kemudian teknik software dan lain-lain sebagainya. Dan memang kita harus benar-benar jeli juga ya bagaimana melihat kemampuan untuk melihat
how the market works, bagaimana pasar ini berkembang dan lain-lain sebagainya. Karena saya pribadi sendiri sebagai anak HI, makanya setiap kali mentoring dengan anak Masagena kemarin sebelum mereka berangkat ke Turki, saya selalu tanya kenapa ingin ambil HI, alasannya apa, dan saya jelaskan pro dan kontranya. Jeleknya ngambil jurusan HI itu ini, bagusnya tuh ini, prospek kerjanya seperti ini dan lain sebagainya. Nah, begitupun juga sebenarnya di Turki. Kalau kita lihat, loh kok kenapa ya di Turki ini masuknya tuh lebih mudah dibandingkan kampus-kampus kayak di Amerika ataupun di Inggris. To be honest ya Pak, kalau misalkan di Inggris pun juga sebenarnya gampang kalau jalur mandiri. Cuman masalahnya biayanya yang mahal. Jadi kami sendiri sekarang buka kuliah di Inggris, dan kita tahu ya Inggris ini kampus-kampus terbaik dunia ada di sana. Masalah utama itu adalah biaya per semesternya. Kalau di Turki 2-3 juta itu masih bisa. Kalau di Inggris itu 300 jutaan. Jadi sebenarnya, dan salah satu ketika kita mendaftar kuliah di Inggris, di Amerika, yang pertama mereka lihat itu adalah financial statement. Jadi rekening banknya. Jadi yang kalau misalkan ibaratnya gini, mau kuliah di kampus top dunia, ada duit bisa gitu. Dan itu, I'm sorry to say, but that is the truth gitu. Jadi kata teman-teman saya kemarin ketika saya di Inggris, yang kuliah di Oxford, yang kuliah di Harvard, itu hanya ada 2 orang, ada 2 tipe orang yang kuliah di sana. Either you are bloody smart or bloody rich. Bener-bener pinter banget, dan itu adalah beasiswa biasanya, atau orang yang kaya banget gitu. Nah, jadi sebenarnya gini, kenapa sih kampus-kampus di luar negeri itu mempunyai kuota khusus mahasiswa internasional? Karena besarnya mahasiswa internasional, termasuk kita ketika kita keluar negeri ke kampus-kampus di luar, kita menjadi mahasiswa internasional, dan itu menjadi poin akreditasi bagi mereka. Nah, dan di Turki, kalau di kampus-kampus yang lain, dan sepengetahuan saya, hanya Turki yang berani benar-benar membuka di website mereka jumlah kuota yang mereka terima, sehingga mereka benar-benar kayak nggak ada harapan palsu lah istilahnya. Karena mereka tuh di awal memang sudah bilang ketika kita daftar. Jadi ketika misalkan nih, saya daftarkan anak-anak Masagena di salah satu kampus. Ketika saya klik jurusan yang mereka inginkan, di situ kita sudah bisa melihat kuota jurusan tersebut ada berapa. Nah, misalkan nih, ada yang mau kedokteran. Ketika kita klik kedokteran, di situ kuotanya cuma 2. Misalkan. Ada yang milih teknik, kuotanya 30. Nah, jadi kita bisa tahu. Kita bisa tahu berapa kuota yang ada di tiap jurusan di universitas tersebut. Nah, berbeda dengan negara-negara yang lain juga. Nah, sehingga memang berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri sih Pak, ini juga mungkin ada tidak benar, tapi berdasarkan pengalaman saya pribadi sendiri, yang untuk mandiri, yang kuliah di Eropa, Inggris, Amerika, Australia, ya memang adalah orang-orang yang bisa kita katakan mempunyai kondisi finansial yang dinyatakan cukup. Dan kalau misalkan ada adik-adik di sini yang pengen kuliah di Inggris, ya, ataupun mungkin di Amerika, di kampus-kampus seperti Ivy League ataupun kampus-kampus seperti Oxford, Cambridge, saya bisa bantu. Seriously, saya bisa bantu karena berdasarkan pengalaman juga, saya dari University College London, kampus nomor 7 terbaik dunia, dan untuk masuk di situ apakah susah? Not really. Selama kita bisa membuktikan bahwa kita sanggup dan mempunyai financial statement dan juga motivation letter yang bagus. Dan bagaimana cara membuat motivation letter itu adalah bagian dari mentoring kita juga. Jadi semua anak-anak Masagena itu semua saya bantu. Bagaimana cara membuat motivation letter yang bagus. Karena keterima atau tidaknya kita di satu kampus, khususnya di Inggris dan Eropa dan Amerika, itu juga dilihat dari kualitas bagaimana motivation letter kita. Seperti itu. Kemudian apalagi tadi apa? Istilah TOMER. Nah, TOMER itu adalah program persiapan bahasa Turki selama 1 tahun. Jadi TOMER ini diadakan oleh kampus-kampus yang kita tuju. Misalkan keterima di Istanbul Unif. Jadi nanti TOMER-nya di Istanbul. Dan semua kampus-kampus negeri di Turki yang sudah terakreditasi itu mereka wajib punya lembaga bahasa. Nah, lembaga bahasa ini yang disebut sebagai TOMER. Nah, bagi misalkan yang mengambil program bahasa Inggris, ya, karena di Turki juga ada program bahasa Inggris, kelas bahasa Inggris, apakah tetap wajib TOMER? Tetap wajib TOMER untuk bahasa Turki. Karena kenapa? Itu nanti digunakan untuk komunikasi sehari-hari di di sekitar gitu. Dan apakah ada persyaratan IELTS ataupun TOEFL untuk kuliah di Turki? Tidak ada sama sekali.
Jadi misalkan gini, ketika adik-adik ngambil program yang bahasa Inggris, ya, dan tidak ada TOEFL ataupun IELTS, nanti pihak kampus akan mengadakan placement tes bahasa atau tes kemampuan bahasa. Nah, kalau misalkan nanti dari hasil kemampuan tes bahasa Inggrisnya itu cukup atau misalkan dikatakan layak gitu ya, nanti adik-adik bisa langsung kuliah tanpa ada tomer. Nah, kemudian nanti untuk tomer bahasa Turkinya itu bisa sambil berjalan. Sambil kuliah bisa sambil tomer bahasa Turki. Nah, tapi kalau misalkan mengambil program yang bahasa Turki, full bahasa Turki, maka itu wajib 1 tahun tomer dulu bahasa Turki. Nah, dan sistem perkuliahan bahasa Turki ini sama seperti Jerman. Jadi ada levelnya, level A1, A2, B1, B2, dan C1. Dan sertifikat tomer ini akan berlaku seumur hidup. Berbeda dengan TOEFL dan IELTS yang hanya berlaku 2 tahun, sementara sertifikat tomer ini berlaku seumur hidup. Ya, dan standar untuk bisa berkomunikasi itu adalah C1. Dan saya yakin sekali bahwa 1 tahun di Turki tiap hari menggunakan bahasa Turki, walaupun di awal-awal pakai bahasa tubuh dulu, bahasa isyarat, lama-kelamaan nanti insya Allah akan lancar. Karena kebanyakan juga adik saya itu berangkat ke Turki dengan sama sekali zero, benar-benar nol besar bahasa Turki. Dan awal-awal di sana itu bahasanya menggunakan Google Translate. Tapi alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali ketika kemarin saya bertemu dan mengurus anak-anak Masagena di sana, Masya Allah bahasa Turkinya sudah lancar sekali. Dan 1 tahun itu lebih daripada cukup untuk belajar bahasa. Dan juga atmosfernya sekitar kita kan itu sangat berpengaruh ya. Ketika kita di Turki, kita dipaksa untuk memang harus bisa bahasanya. Jadi mau tidak mau, secara tidak langsung itu pasti akan sangat cepat untuk beradaptasi dan bisa belajar program bahasanya. Ya, mungkin itu Pak. Mungkin ada pertanyaan yang lewat. Ini Pak, kalau yang untuk fakultas ataupun jurusan akuntansi, mungkin yang di Istanbul ataupun yang di Ankara itu ada atau tidak Pak? Ada Pak. Kalau untuk rata-rata hampir di semua kampus negeri yang kita kerjasama itu ada jurusan ada fakultas Economic and Administrative Studies. Jadi fakultas ekonomi itu rata-rata di kampus Turki itu ada. Ada ya, berarti bisa sejalan lah dengan apa yang sudah dipelajari. Ada bekal gitu Pak. Jangan sampai zero, betul-betul pindah jalur kalau memang konsentrasinya memang kita ingin merubah. Jadi terima kasih sekali Pak atas sama-sama Pak informasi dan penjelasan yang sangat-sangat super lengkap, karena Bapak sendiri yang selaku pelaku dan yang pernah merasakan, jadi pengalamannya sangat bermanfaat sekali bagi kami orang tua Pak. Terima kasih Pak, syukur Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat kita semua teman-teman. Pak Nuki, terima kasih Bunda ya dan juga Pak Omi. Baik teman-teman, ini Bapak sebetulnya terbatas dari sisi waktu ya, karena kita menggunakan jam BK, karena selanjutnya nanti teman-teman akan belajar dengan guru yang lain. Tapi begini, Bapak pengen tanya, siapa yang minat ke Turki? Angkat tangannya terlebih dahulu. Kita akan follow up. Ada? Ada ya di sini ya, yang minat ya? Baik yang nanti akan mengikuti jalur mandiri ataupun jalur beasiswa, nanti setelah Pak Omi presentasi juga di kelas Ikhwan. Di kelas Ikhwan kan minggu depan ya Bapak masuk lagi di jam BK. Kita akan undang Pak Omi ke Bandung. Supaya teman-teman yang memang benar-benar minat nanti untuk bisa kuliah di Turki bisa langsung mendapatkan penjelasan yang selengkap-lengkapnya. Begitu ya? Itu follow up dari Allah, nanti kita akan tindak lanjuti pertemuan dari hari ini supaya teman-teman nanti semakin mengenal dan barangkali mau langsung daftar juga ya untuk yang jalur mandiri ataupun jalur beasiswanya, nanti akan sama-sama bareng-bareng dikoordinasikan dengan pihak sekolah. Jadi teman-teman nggak sendiri, tenang aja ya. Nanti akan dibantu pemberkasan dan sebagainya oleh Bapak begitu. Supaya nanti teman-teman bisa lebih maksimal saja dan tetap terkawal oleh pihak sekolah. Begitu ya teman-teman ya. Siap ke Turki? Mimpi dulu ya, mimpi dulu, bangun dulu mimpinya, tuliskan di buku ataupun dimanapun supaya teman-teman semakin termotivasi, begitu ya. Tapi
tadi teman-teman catatannya bahwa teman-teman sudah memiliki keahlian di akuntansi, begitu ya. Kalau misalkan memang nanti menjadi prioritasnya adalah fakultas, cari fakultas-fakultas yang memang masih berkenaan dengan ilmu keakuntansian teman-teman ya. Akuntansi dan manajemen bisnis. Nah itu yang nanti teman-teman tuh tidak akan mengulang dari awal lagi kuliahnya, tapi sudah punya bekal, begitu ya. Sehingga lebih cepat paham dan kuliahnya mungkin mudah-mudahan bisa lebih mudah dan cepat lulus nanti dari sana. Begitu ya. Baik, dari Bapak sekian. Kak Umi, barangkali ada informasi terakhir yang ingin disampaikan, silakan. Oke, terima kasih. Jadi buat adik-adik sekalian, jangan takut untuk bermimpi, jangan takut untuk meraih apa yang dicita-citakan, karena apa yang kita niatkan, insya Allah Maha mendengar, dan insya Allah tahu waktu yang tepat untuk memberikan apa yang terbaik buat kita. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Insya Allah jika ada kesempatan nanti saya bisa langsung berkunjung ke SMK DTBS ya. Insya Allah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi terima kasih Kak Umi. Kami sekali lagi mohon nanti minta rekamannya ya Kak ya. Nanti kami akan uploadkan di channel YouTube kami supaya nanti orang tua yang lain yang tidak hadir hari ini juga bisa menyimak. Sekali lagi terima kasih Pak Nuki, Bunda Lia, Bunda Dwi Retnani, Pak Agus, Pak Rian, Bunda Yuli, Pak Sunardi, seluruh teman-teman yang masih online menyimak. Terima kasih. Ini Pak Nuki ada putrinya di sini Pak paling depan. Sehat dia nih. Ya, begitu ya teman-teman ya. Terima kasih atas kebersamaan kita pada pagi hari ini. Banyak berdoa, banyak sholawat ya, sholawatin. Punya keinginan sholawatin. Mudah-mudahan teman-teman nanti Allah ijabah ya. Dan juga jangan lupa setiap ibadah adalah istighfar,